terkait dengan putusan MK yang baru saja? Ya, kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK-MK ya. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kotak kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kotak kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik, bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. Itu kalau dari sisi saya. Ya, mungkin Bung Adian bisa tambahin. Yang mana? Ya, soal tadi putusan MK. Seberapa mungkin siapa aja tentang apakah menuju ke jalan seperti apa? Kalau hasil rapat berjalan dengan baik, konsumsinya lengkap, tidak ada masalah. Tapi terkait dengan hasil MK, begini loh. Kita kadang-kadang suka bingung bagaimana kemudian hidup itu bekerja dan seluruh unsur-unsur di dalamnya. Tapi kita punya keyakinan bahwa keadilan akan mencari jalannya sendiri. Keserakahan pasti akan bertemu dengan jalan buntu, kira-kira seperti itu. Nah, ini dibuktikan dengan hasil MK tadi. Potensi kota kosong semula dalam perkiraan kita itu ada sekitar 140 sampai 150 kabupaten kota yang potensial kota kosong. Tapi dengan perubahan keputusan MK ini, maka besaran kota kosong itu akan sangat berkurang drastis. Artinya bahwa akan banyak suara rakyat yang terselamatkan ya, karena hitungannya tidak cuma berdasarkan komposisi kursi saja, tapi komposisi perolehan suara, sehingga partai-partai yang tidak memiliki wakil di DPR juga berpotensi untuk bisa mengajukan ya. Tapi ini nanti secara hukum bisa dijelaskan sama Pak Roni lebih detailnya. Tapi bacaan sementara kita seperti itu, dan kita menganggap bahwa semua skenario yang kita duga akan berdampak buruk pada bangsa ini sepertinya tidak akan bisa dijalankan semudah kemarin dengan adanya putusan MK. Kira-kira seperti itu. Tadi di rapat apakah juga dibahas soal mulai spesifik nama-nama yang dimungkinkan akan dimajukan oleh kita bahas. Siapa aja tuh? Banyak sekali. Ini di DKI, Ya, itu tugas kalian mencari tahu lah, ya, karena masih rahasia dapur. Tetapi kita membuka semua opsi yang mungkin untuk kepentingan rakyat Jakarta. Itu aja. Tapi kemungkinan untuk kader PDIP Semua mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Untuk rakyat Jakarta semuanya mungkin. Oleh di langkah selanjutnya setelah putusan MK kemarin untuk PDIP akan seperti apa? Kita akan menunggu PKPU dikeluarkan. Kalau dulu PKPU dikeluarkan oleh KPU tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI, maka kita juga menunggu hal yang sama dilakukan oleh KPU agar putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku seketika, nggak pakai alasan macam-macam. Ya, kalau pakai alasan macam-macam berarti KPU-nya udah masuk angin. Mungkin Bung Roni. Ya. Tapi kalau kemungkinan nanti ya, ini akan direalisasikan di tahun 2029 bagaimana? Ya, tentunya kan putusan MK dalam hal ini itu berlaku sejak dibacakan putusan tersebut. Jadi tidak mengurangi apabila adanya konsultasi antara KPU dengan DPR RI. Pastinya di sini semua pihak wajib melaksanakan putusan tersebut. Sudah sangat jelas dalam putusannya komprehensif, dan kami dari PDI Perjuangan melihat bahwa ini adalah putusan yang progresif, yang melihat bagaimana aspirasi suara rakyat supaya tidak terbuang. Dalam hal ini kami PDI Perjuangan menyatakan bahwa kami siap berkoalisi dengan rakyat dalam pilkada serentak ini.
Jadi semua putusan yang sudah kami pelajari, putusan 60 maupun 70, sekali lagi kami menghormati dan kami mendukung penuh. Kami memberikan apresiasi kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Kenapa? Manis ya. Wah, sabarlah. Orang sabar dikasihani Tuhan. Sabar dulu. Kapan nama-nama itu akan diumumkan, Bang? Membuat PDIP bisa mengusung calon sendiri tanpa dukungan partai politik lain. Nah, kalau Bang Deddy sendiri dan jajaran PDIP, Bang Adi yang dari BNT melihat lebih mana PDIP mengusung sendirian atau dengan partai politik lain? Dalam konteks politik Indonesia, tentu kalau bisa gotong royong jauh lebih bagus. Kan begitu. Tetapi kan kita juga harus berpikir politik pasca pemilihan. Kan berteman dengan sebanyak-banyaknya orang jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada yang berkenan untuk bersama-sama dengan kita, kami juga siap sendirian. Kita akan berkoalisi dengan rakyat, itu aja. Karena rakyat Jakarta ingin ini demokrasi dijaga dan diberikan menu memilih pilihan lebih dari satu. Ini kan cuma oligarki politik aja yang pengen cuma satu, kota kosong, kan kira-kira seperti itu. Tapi ya dengan putusan MK itu ya mudah-mudahan ada pasangan lain selain yang didukung oleh penguasa, dan kami pastikan PDI Perjuangan akan berlayar untuk rakyat Jakarta. Untuk waktunya diumumkan kapan, Bang? Paling lambat sebelum 29 berakhir. Dan kami mendesak KPU untuk segera merevisi PKPU. Ya. Katanya masih mau konsultasi sama DPR. Ya silakan, tapi kalau belajar dari putusan MK terdahulu yang putusan 90, ya kalau di sana dia bisa tanpa melakukan konsultasi, ya silakan. Memang sebaiknya harus berkonsultasi, tetapi presiden yang mereka timbulkan pada putusan MK 90 itu kan bisa dipakai gitu. Karena memang kami curiga akan ada upaya-upaya untuk memundurkan upaya revisi PKPU itu dengan alasan konsultasi dengan DPR. Tapi itu tidak akan bisa diterima berkaca pada tindakan KPU waktu putusan MK 90. Final and binding. Mas tadi Pak kemarin itu katanya pengumuman gelombang kedua penyerahan rekomendasi lompal daerah itu akan dilakukan pekan ini. Kemungkinan tanggal 24. Apakah Jakarta itu juga akan Bisa jadi, bisa enggak. Mas sejauh ini bagaimana pelakusan komunikasi dengan Pak Anies yang menggunakan bidangnya oleh PDIP? Komunikasi? Oh, dengan Pak Anies. Ya, teman-teman banyak berkomunikasi. Pak Anies bahkan yang menginisiasi komunikasi. Juga dengan yang lain. Kan kalian jangan berpikir bahwa pilihannya di Jakarta hanya ada Anies dan yang lain kan. Kalau Pak Ganjar gimana? Kenapa? Pak Ganjar. Kenapa nggak mungkin saya atau Anies? Masih ada kemungkinan. Jadi jangan terlalu berfokus pada itu. Jadi Pak Ahok bisa ya? Semua kemungkinan ada. Jadi ini Ibu Megawati apakah sudah dilaporkan terkait putusan MK ini dan tanggapannya mungkin apa ini? Saya kira kita bahkan Ibu Mega lebih dulu tahu dari kita. Jadi kalau soal itu nggak usah diragukan, ya. apa ada dari media, kan? media setelah putusan MK ini? Apa? Arahan khusus dari media. Ada, tapi kan nggak mungkin saya kasih tahu. Nanti jadi nggak khusus lagi arahannya. Hah? Nanti ada waktunya. Nanti minta nomor teleponnya aja. Pak, kapan terakhir pertemuan Anies dengan PDIP? Kenapa? Anies bertemu PDIP kapan terakhir? Harus tanya Anies. Kalau saya belum. Mungkin yang lain. Saya belum tahu. Nanti kami kasih tahu pada waktunya. Bang Deddy, tapi memang dari PDIP, dari DPR misalnya, memang ada putusan yang intens berkomunikasi dengan Mas Anies, khususnya pasca putusan yang kayak ini harus segera. Sebelumnya juga sudah ada dengan semua calon yang potensial. Kan tadi saya sebut bahwa yang potensi itu kan bukan cuma Pak Anies. Ada kader kita juga, ada kader partai lain juga, ada yang bukan yang non partai juga. Tadi Pak Eriko bilang kalau sudah mau pidana, salah satunya ada sepeda. Itu bagaimana? Apakah tadi di rapat juga bilang seperti itu, Pak? Kenapa? Ada 3, salah satunya Pak Anies. Ya, kita diskusi. Kan tadi saya bilang tidak hanya satu. Tapi kalau dikasih tahu sekarang kan nanti nggak asik, sabar Pak. Enggak dia. Ya. Bang, apakah nantinya untuk pilkada DKI apakah dari PDIP sendiri akan mendahulukan kader atau dari calon? Masih dibahas. Tapi nanti apakah dari misalkan di luar kader yang akan dicalonkan, apakah nantinya Yang misalkan berpikir, yang akan terpikir oleh dikaderisasi kami dulu, siapa yang terbaik buat rakyat Jakarta. nantinya apakah akan dikaderisasi terlebih dahulu atau seperti apa? Itu soal belakangan. Orangnya dapat dulu, baru bicara soal KTA.
Bang, tadi kan bilang bahwa PDP ini akan membangun kerjasama dengan parpol lain. Misalnya ada dari Implas yang kemarin sudah mendeklarasikan RK akan berbalik, dan kita PDP membuka peluang itu. Oh sangat membuka, kenapa tidak? Untuk gotong royong bersama kebaikan rakyat Jakarta, asalkan jangan dengan setan, dengan parpol pasti kita mau. Iya. Oke. Udah. Teman-teman, ini saya mendapatkan informasi bahwa ada rapat balik ya, bahwa terkait dengan revisi undang-undang pilkada itu tanggal 21 Agustus 2024, dan juga ada rapat panjang pembahasan RUU pilkada di hari yang sama 21 Agustus jam 1 siang dan 7 malam untuk rapat pengambilan keputusan dari hasil RUU pilkada. Sini perlu kita sampaikan bahwa jangan ada pihak-pihak yang coba mempermainkan kedaulatan rakyat. Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 60 dan 70 harus kita hargai, harus kita hormati, karena disinilah kedaulatan rakyat ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kita menjaga demokrasi yang ada, sehingga informasi yang ada ini kita menyampaikan kepada para pihak agar tetap menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Pembacanya itu yang dibalik itu RUU pilkada. RUU pilkada. Iya. Oke. Untuk menghambat putusannya. Ya, kita lihat kan kok tiba-tiba ada RUU pilkada. Dalam hal ini kan tidak ada. Ini padahal kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, kok tiba-tiba ada RUU pilkada. Ini kalau dalam PDIP apa pasal-pasal yang didukung? Ya, kita lihat bahwa sudah sangat jelas putusan 60 dan 70. Di situ sudah jelas ya, komprehensif sudah diatur terkait dengan batas ambang. Kalau kita lihat ada 7,5% di sini di DKI kita bisa masuk segitu. Kemudian di putusan 70 disampaikan bahwa batas umur itu 30 tahun sejak pendaftaran ditetapkan. Sejak ditetapkan. Pendaftaran dan ditetapkan. Dalam hal ini, kalau seandainya RUU pilkada menyasar lagi ke dalam hal tersebut, menurut saya di sini rakyat harus bersikap. Berarti ada dugaan kalau nanti RUU pilkada ini akan kembali mengakomodasi batas usia minimal calon gubernur. Ya, kami menduga seperti itu, ya kan? Kok tiba-tiba ada agenda RUU pilkada ini? Ya, teman-teman media tolong kawal semuanya, kita mengajak semua rakyat Indonesia untuk kawal demokrasi yang kita cintai. Pak Agen, kalau saya tarik ke Jawa Tengah, ini kan beringas juga kepada Mas Kaisang ya, dari putusannya. Dan bagaimana antisipasi dari dia itu kan strategi dari PDIP juga akan mendorong Pak Andika untuk kemudian bisa karena kan Kaisang perdebatan Udah gini, ada nggak ada Kaisang, kita tetap akan memajukan calon. Itu artinya, kalau bukan berarti kamu karena ada Kaisang, kita begini, nggak ada Kaisang, kita berbagi, enggak. PDI Perjuangan itu tegak runtuh dalam prinsip kok. Kita akan lebih percaya pada kalkulasi kekuatan yang dimiliki partai kita ya. Bisa maju, maju. Bisa maju, maju. Gitu ya. Dan PDI Perjuangan bisa bernegosiasi, bisa berdiskusi, bisa, yang nggak bisa diintimidasi. Capek sendiri nanti soalnya kalau mau main kekuatan yang tidak konstitusional. Itu bisa ada lagi? Cukup ya? Terima kasih.